Kini belum ada yang menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam keterangan persnya, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, awalnya mengaku terkejut atas jatuhnya pesawat maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17. Najib Razak menuntut keadilan, siapapun pelakunya harus dibawa ke pengadilan. Ia juga menyampaikan bela sungkawa dan ikut berduka untuk para keluarga korban. Pihak Malaysia pun menyatakan langsung melakukan penyelidikan dan investigasi terkait jatuhnya pesawat MH17 saat mengudara di wilayah Ukraina. No stone will be left unturned. If it transpires that the plane was indeed shot down, we insist that the perpetrators must swiftly be brought to justice. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami akan ajak Anda untuk ke Kuala Lumpur, Malaysia, menemui reporter TV One. Di sana sudah ada Dodi Kusmayadi. Dodi, selamat pagi. Adakah informasi tambahan dari Malaysia terkait jatuhnya pesawat MH17 pasca konversi yang dilangsungkan oleh pemerintah Malaysia? Sudah, Tanisa, memang dari saja sekitar pukul 4 waktu setempat tadi dini hari, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menggelar jumpa pers bersama jajaran menterinya terkait dengan jatuh pesawat MH17 antara Ukraina dan Rusia. Dalam pidato yang dalam jumpa pers yang tadi disampaikan bahwa ada beberapa poin utama dari pidato yang informasi yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Satu, yang pertama adalah Malaysia Airlines telah mengkonfirmasi bahwa benar pesawat MH17 telah jatuh di perbatasan Ukraina dan Rusia. Dan pesawat ini sendiri merupakan pesawat yang berangkat dari Amsterdam menuju ke Malaysia. Dan di dalam pesawat itu sendiri ada sekitar 298 penumpang dari berbagai negara. Dan yang kedua, menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan koordinasi dengan pihak pemerintah Ukraina dan rencananya pada hari ini Malaysia akan mengirimkan tim SAR dan juga medis ke tempat kejadian perkara untuk membantu proses penyelidikan kecelakaan pesawat yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina sendiri. Sejauh ini pemerintah Ukraina telah menuding bahwa pesawat MH17 ini ditembak dengan menggunakan misil yang dilakukan oleh pihak pemberontak. Namun pemberontak dari pihak Ukraina sendiri membantah pernyataan tersebut. Untuk itu, maka pemerintah Malaysia sendiri mengaku bahwa mereka masih belum mengetahui kejadian yang sebenar mengapa pesawat MH17 ditembak dan jatuh di kawasan tersebut. Dan namun demikian, pihak pemerintah Malaysia meminta kepada dalam proses penyidikan selanjutnya bahwa para pelaku harus dibawa ke meja hijau dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Selain itu juga Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan tadi bahwa Malaysia dirinya telah menelpon Presiden Obama, Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa tim internasional penyelidikan diharapkan diberikan akses yang sebesar-besarnya untuk melakukan proses penyelidikan. Dan meminta kepada pihak-pihak yang berada di Ukraina untuk tidak merubah puing-puing atau membawa puing-puing yang berada di kawasan tempat kejadian perkara, karena puing-puing tersebut akan menjadi barang bukti atau untuk mengetahui mengapa pesawat MH17 jatuh, dan tentunya saja black box mudah-mudahan masih dapat ditemukan dan kita bisa mengetahui penyebab MH17 tersebut jatuh. Sejauh ini memang pemerintah Malaysia dan Malaysia Airlines di Kuala Lumpur masih belum memberikan manifest atau daftar penumpang kepada wartawan. Dan namun demikian kami mendapatkan dari online disebutkan bahwa Malaysia Airlines perwakilan Malaysia Airlines di Schiphol Amsterdam telah membeberkan identitas dari para penumpang
yang diantaranya bahwa mereka berasal ada dari 298 penumpang yang di pesawat tersebut. 283 diantaranya adalah penumpang dan 15 dari awak kabin. Sebagian besar dari penumpang tersebut berasal dari Amsterdam, yaitu sekitar 154. Sementara itu, 27 di antara penumpang tersebut juga berasal dari Australia. Sementara penumpang berasal dari Indonesia dikabarkan ada 11 orang, dan kemudian di bawahnya ada Jerman sekitar 4 orang, begitu pula dengan Belgia 4 orang. Nah, sejauh ini memang pihak Malaysia Airlines di Amsterdam hanya memberikan identitas dari asal negara para penumpang tersebut. Namun mengenai adapun nama serta alamat dari para penumpang sejauh ini masih belum kami dapatkan informasinya. Demikian. Ya, Dodi, kalau kita berkaca dari kejadian sebelumnya begitu ya, MH370, tentunya ketika kejadian terjadi, kemudian juga keluarga-keluarga mendatangi pihak Malaysia Airlines. Sudahkah ada pihak keluarga yang kemudian melakukan konfirmasi terkait dengan jatuhnya pesawat MH17? Ya, betul bahwa memang sejak tadi malam sekitar pukul 3 dini hari di Malaysia berangsur-angsur memang sejumlah keluarga penumpang mulai mendatangi KLAA, Bandara KLAA untuk bertemu dengan staf Malaysia Airlines untuk mengetahui informasi terkini tentang kerabatnya atau penumpang MH17. Dan saat ini memang pihak Malaysia Airlines sendiri telah memberikan ruangan khusus kepada mereka untuk mendapatkan briefing tentang update terkini dari pesawat MH17. Dan kami pun diinformasikan bahwa pihak manajemen Malaysia Airlines sendiri sebelumnya telah mengkontak seluruh keluarga penumpang untuk memberitahukan insiden atau tragedi MH17 tersebut kepada keluarga penumpang. Dan namun demikian memang ada sejumlah keluarga penumpang yang memilih untuk datang ke bandara untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jauh tentang update terkini pesawat MH17. Demikian. Ya, Dodi, kalau tadi Anda menyatakan sejumlah daftar nama ini belum dirilis, kira-kira apa yang menjadi alasan? Seharusnya bukankah daftar penumpang ini memang sudah ada di setiap maskapai ketika ada flight begitu? Ya, alasan yang dikemukakan kepada dari Malaysia Airlines ini tidak hanya kepada media tetapi juga kepada perwakilan kedutaan asing yang ada di Kuala Lumpur yang di mana warganya diduga ada sebagai penumpang di pesawat MH17. Kepada kedutaan besar asing yang ada di Malaysia atau di Kuala Lumpur sendiri, pihak MAS menyatakan bahwa mereka belum berani merilis data penumpang atau manifest penumpang tersebut karena dikhawatirkan masih berubah-ubah. Dan berkaca dari pengalaman MH370, mereka sempat menjadi tidak dipercaya oleh pihak penumpang karena data yang dirilis oleh pihak Malaysia Airlines selalu berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu mereka memilih untuk menyimpan dulu data pesawat atau data manifest dari para penumpang tersebut. Sementara itu kepada pers atau media yang menanyakan langsung kepada pihak Malaysia Airlines, mereka beranggapan bahwa pihak Malaysia Airlines tidak mau media atau pers akan mengganggu pihak keluarga para penumpang, sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan daftar manifest penumpang tersebut kepada media karena mereka khawatir bahwa para keluarga penumpang akan diganggu oleh pihak media. Demikian. Baik, Dodi Kusmayadi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Malaysia. Kami masih terus menunggu perkembangan selanjutnya. Ya, memang betul sekali bahwa dikatakan oleh Dodi, pihak Malaysia Airlines maupun pemerintah belum merilis manifest siapa sajakah penumpang-penumpang dari negara manakah yang kemudian berada di pesawat tersebut. Tetapi kami... Dan pemirsa, inilah jalur penerbangan yang akan dilalui oleh Malaysia Airlines MH17. Ini adalah gambar yang telah dirilis oleh CNN. MH17 berangkat dari Bandara Schiphol Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Kami dapatkan informasi bahwa keberangkatan
dimulai pada pukul 00.14 waktu setempat, di mana seharusnya Malaysia Airlines MH17 ini tiba pada pukul 6:10 waktu setempat. Ya, lalu ketika melewati wilayah udara Ukraina, pesawat yang sedang terbang di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut ini hilang kontak. Diduga pesawat yang sedang terbang di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut jatuh karena terkena rudal. International Air Transport Association atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional disingkat IATA menyatakan bahwa jalur penerbangan yang dilewati MH17 bukanlah jalur berbahaya.